Halo guys, kembali lagi di BBC Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini Kak Edi akan ngebahas materi tentang sistem pencernaan atau biasanya disebut dengan istilah digesti. By the way, ini sudah beberapa kayak dituliskan kenapa supaya menghemat waktu dan juga supaya tidak terlalu banyak buang-buang waktu ya. Namun ada beberapa yang harus tetap kalian dengarkan supaya kalian tahu nih tips dan triknya supaya gampang memahami materi tentang sistem pencernaan atau nama lainnya digesti. Kenapa sih Kak kita harus melakukan pencernaan? Ya karena kan kita setiap hari makan ya kan. Makan minum untuk apa sih Kak? Ya pasti ada hubungannya dengan aktivitas metabolisme tubuh gitu ya. Nah langsung aja nih, sistem pencernaan atau digesti itu nanti akan melibatkan beberapa organ-organ di dalam tubuh kita ya, mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir, nanti ada urutannya kan kayak gitu. Nah sistem pencernaan itu nanti dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe yang pertama yaitu sistem pencernaan secara mekanik atau mekanis, sama aja kakak singkat di sini M ya, dan pencernaan secara kimiawi. Jadi ada pencernaan secara mekanik, dimana kalau mekanik ini biasanya dia menggunakan kayak alat-alat atau suatu gerakan gitu ya. Atau yang mekanik ya, membutuhkan alat atau kayak bantuan atau gerakan atau dorongan gitu. Kalau kimiawi ini melibatkan enzim. Jadi kalau dia dibilang pencernaan secara kimiawi, berarti nanti kamu harus ada ngomongin enzim. Kalau nggak enzim, hormon deh gitu. Pokoknya ada senyawa kimia yang berperan aktif untuk membantu proses pencernaan tadi. Lanjut. Kita mulai dari gini, kalau kita makan, itu dari mana? Dari mulut atau hidung atau mata? Ya, dari mulut lah ya, nggak mungkin dari hidung. Nah, makanan yang masuk melalui mulut itu pasti harus dilakukan proses dulu dong. Emang kamu kalau makan langsung ditelan? Nggak bagus kan? Kalau ada makanan masuk ke dalam mulut, maka di bagian mulut tadi ada apa aja di mulut? Ayo dibayangin, caranya gitu dibayangin. Di mulut kamu ada apa aja? Ada lidah kak, ada gigi, ada apa lagi? Ada air liur atau air ludah. Nah itu yang harus kamu ingat, pahamin kamu tuh makan. Terus mulut kamu tuh ada apa dalamnya, itu dibayangin. Terus mulut kamu tuh ngapain saat kamu makan? Apa kamu ngapain? Apa kamu nyanyi saat makan? Enggak kan? Nah saat makan ternyata kamu ngunyah-ngunyah tuh, gitu kan, enaknya gitu kan. Nah gigi kamu tuh kan bekerja kan. Nah di situ berarti ada pencernaan secara mekanik, yaitu dengan melibatkan gigi. Nanti gigi ini dibagi berapa? Jadi 3 kan. Gigi untuk memotong makanan, gigi seri. Gigi untuk merobek makanan, gigi taring. Gigi untuk menghaluskan makanan, geraham. Nah dihalusin sampai dibolak-balik dengan bantuan lidah. Kemudian ada air liur atau petialin atau nama lainnya amilase mulut, yang dimana fungsi amilase ini adalah untuk mengubah yang namanya polisakarida atau karbohidrat kompleks dalam makanan tadi menjadi disakarida atau lebih kecil lagi. Gitu ya. Lanjut, ketika udah halus maka kamu telan tuh makanan. Kamu telan dengan bantuan apa? Ini kerongkongan atau nama lainnya esofagus. Nah di bagian esofagus ini nggak ada namanya enzim atau hormon ya, adanya cuma gerakan peristaltik yang merupakan pencernaan mekanik. Jadi cuma mendorong makanan aja, fungsinya cuma mendorong makanan supaya masuk ke bagian bawah, yaitu bagian lambung. Lanjut, di bagian lambung nanti ada 2 aktivitas nih secara mekanik. Jadi kalau di lambung itu ada 2 aktivitas pencernaan, yaitu aktivitas pencernaan secara mekanik dan aktivitas pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekaniknya itu lambungnya itu gerak-gerak kayak meremas makanan itu. Supaya apa? Ya biar cepat halus kayak gitu kan. Nah kalau di bagian lambung nanti ada namanya enzim yang berperan aktif, namanya enzim perih. Nah di sini kakak kasih cara ngafal nih, biar kalian kan biasanya suka nanya itu kan, kak cara ngafal dong, cara ngafal gitu kan. Perih itu P-nya pepsin, R-nya renin, dan H-nya ACL. Tahu lah ya fungsi-fungsinya pepsin. Pepsin ini untuk apa? Kalau ada yang tahu di sini, pepsin itu mengubah yang namanya protein menjadi pepton, ya. Sedangkan renin nanti untuk mengendapkan susu, yaitu mulai dari bentuk kaseinogen menjadi kasein. Jadi dengerin aja ya. Sedangkan yang di bawahnya itu ada kakak tuliskan gastrin. Gastrin itu bukan enzim tapi hormon
ya. Jadi gastrin ini hormon yang terdapat di lambung yang fungsinya untuk menstimulasi sekresi asam lambung, untuk menghasilkan asam lambung. Jadi biasanya kalau orang lagi stres itu gastrinnya naik biasanya, atau kamu banyak pikiran itu gastrinnya naik. Jadi kalau gastrin berhubungan juga dengan HCl. Lanjut, ternyata udah selesai nih di lambung kak, masuk kemana kak? Langsung masuk ke bagian usus halus. Oke, masuk ke bagian usus halus. Nah, di bagian usus halus inilah yang lebih complicated dibandingkan bagian yang lainnya guys. Jadi kakak saranin kamu tuh harus lebih dalam ngebaca yang bagian usus halus. Karena untuk yang bagian usus halus ini, terutama di bagian duodenum, sebenarnya ada bagian duodenum, jejunum, sama ileum ya. Cuman yang paling banyak itu nanti duodenum, kayak gitu. Di duodenum ini atau usus 12 jari, itu nanti ada sekresi kelenjar usus, kemudian sekresi kelenjar pankreas, dan sekresi getah empedu. Di bagian sekresi kelenjar usus ya, nanti kalian akan ketemu namanya enzim bernama enterokinase. Enterokinase ini merupakan enzim yang membangunkan. Jadi nanti ada namanya istilah, nanti kamu istilah ya, ada namanya nanti di sini istilah zimogen. Ini istilah di kelas 11 nih. Zimogen itu merupakan enzim yang masih tidur atau belum aktif. Nah, dia harus diaktifin. Nama pengaktifnya ini namanya enterokinase. Ini soal TBK nih. Jadi enterokinase itu aktivatornya, zimogennya itu adalah tripsinogennya, sedangkan enzim yang sudah bangun namanya tripsin. Jadi tripsinogen ini adalah tripsin, tripsinogen itu zimogen. Zimogen itu enzim yang masih tidur atau belum aktif. Harus dibangunkan dengan siapa? Aktivatornya. Aktivatornya siapa? Enterokinase. Sehingga biar bangun jadi tripsin. Tripsin adalah enzim yang berhubungan dengan protein gitu ya. Lanjut ada aminopeptidase. Aminopeptidase ketahuan, amino itu kan asam amino, peptidase peptid berarti berhubungan dengan protein. Mengubah polipeptida menjadi asam amino. Bedain ya gini, polipeptida itu lebih kompleks dibandingkan asam amino. Polipeptida namanya protein, kalau dipecah menjadi pecahan protein apa? Asam amino gitu ya. Lanjut. Nanti ini terkenal lagi nih, di bagian duodenum, di bagian ususnya nanti ada namanya enzim yang singkatannya malas, yaitu enzim apa nih malas? Maltase, laktase, sukrase. Nah, nanti keterangannya di next ya. Lanjut. Itu kan hormon disakaridase ya, disakarida itu. Lanjut. Nah, kalau yang ini bedain. Kalau yang tadi atas ini tuh enzim. Bedakan guys, hati-hati. Yang 3 di atas tadi itu penjelasan yang 3 tadi itu enzim. Sedangkan kalau yang ini hormon. Itu guys. Jadi ada nanti hormon kolesistokinin sama sekretin. Kalau kolesistokinin untuk merangsang getah empedu, sedangkan kalau hormon sekretin untuk merangsang pengeluaran getah pankreas. Yang nanti keduanya ini berhubungan dengan proses lebih banyak berhubungan dengan lemak ya, pemecahan lemak. Ini cara ngafalnya ada guys. Cara ngafalnya gini, kalau kalian mau tahu. Ini kan K dulu baru S, maka ini E dulu baru P. Urutnya itu, huruf K dulu baru S, abjad kan. Huruf E dulu baru P. Jadi kolesistokinin S, K, S, E, P. Kayak gitu. Jadi cara ngapalnya nanti kalau di sini K, S, E, P. Kaset, atau cara ngapalnya juga bisa kaset. Kaset pisan ya, bahasa Sunda itu kan kaset. Lanjut, kalau nanti di duodenum juga ada nanti namanya yang sekresi kelenjar pankreas. Kalau sekresi kelenjar pankreas itu nanti berhubungan ya, sekresi kelenjar pankreas itu nanti berhubungan dengan tali. Nah, ini tali cara ngapal guys. Tali itu nanti di sini aja, nggak cukup tempatnya. Tali itu T-nya itu tripsin, A-nya amilase dan L-nya lipase. Ya nggak cukup. Lipase itu nanti nama lainnya bisa diganti dengan, kalau lipase usus namanya stepsin. Jadi ingat juga nama lainnya ya guys, stepsin. Tali, tripsin nanti berhubungan dengan protein, amilase juga nanti berhubungan dengan karbohidrat, dan lipase berhubungan dengan lemak. Kayak gitu guys. Jadi ada cara ngafalnya di bagian duodenum. Dan di bagian duodenum juga nanti ada namanya aktivitas sekresi getah empedu, di mana empedu ini nanti berhubungan dengan lemak. Kayak gitu guys. Lanjut, kalau udah selesai dari bagian duodenum, maka nanti masuk ke bagian jejunum ya, kemudian ileum, habis tuh selesai diserap.
tinggal ampasnya. Nah, ampasnya masuk ke bagian usus besar atau nama lainnya kolon, ya, kolon. Nah, di bagian kolon atau usus besar terjadi pembusukan oleh bakteri Escherichia coli yang mengatur pembentukan feses. Kalau sudah terbentuk feses, maka dikeluarkan melalui suatu aktivitas bernama defekasi. Di defekasi itu proses untuk mengeluarkan feses. Gitu ya guys. Atau ibaratnya nama lain BAB itu apa? Nama lain BAB adalah pup. Pup itu nama lainnya apa? Boker gitu ya, atau lagi banyak lah bahasanya ya. Nah, bahasa biologinya itu, bahasa kerennya defekasi. So, kalau kalian lagi nanti di kelas atau di mana, kalau mau izin pup, bilang dong gitu kan, Bu atau Pak, izin, mau kemana? Mau defekasi, nah kayak gitu guys. Oke. Nah, ini kalau ini lebih simpelnya lagi ya. Jadi kalau ditanya tentang bagian-bagiannya atau di fokus apa, jadi gini, kalau di mulut itu fokusnya cuman pencernaan karbohidrat, yaitu mengubah karbohidrat yang bentuknya masih kompleks banget, yaitu bentuk polisakarida, itu kan karbohidrat kompleks ya, dipecah sampai jadi urutan yang kedua, yaitu disakarida atau gula yang terdiri dari dua jenis gula. Atau karbohidrat dengan dua gula. Kemudian masuk di bagian esofagus, nggak usah banyak ngomong kalau di esofagus. Esofagus itu cuma tempat lewat doang, nalon ya gitu ya. Yang penting aja diingat ya, lambung. Di bagian lambung itu ada protein. Jadi pencernaan protein itu didominasi. Jadi kalau pencernaan protein didominasi bagian lambung sama usus halus. Dan di bagian lambung nanti ada namanya pepsin gitu kan. Kalau di usus halus itu nanti ada banyak. Jadi kalau di lambung cuma fokus protein, tapi kalau di bagian usus halus itu nanti ada ngomongin protein, ada ngomongin karbohidrat, ada ngomongin lemak. Makanya kakak bilang tadi apa? Kalian fokus yang banyak, yaitu di bagian yang usus halus. Karena usus halus itu banyak banget yang dibahas kayak gitu ya. Di bagian lambung itu nanti ada namanya enzim pepsin. Itu berhubungan dengan protein juga. Kemudian di usus halus nanti ada juga nama enzim namanya enzim tripsin. Itu juga merupakan enzim berhubungan dengan protein. Ini ada cara ngafalnya, coba lihat. P dulu baru T. Lambung dulu baru usus. Bener nggak? Bener nggak? Di bagian usus halus tadi kan ada tripsin kan? Ada, terutama di bagian yang berhubungan dengan pankreas ya. Jadi nanti di tripsin ini nanti berhubungan dengan pankreasnya. Sebenarnya bukan di bagian lambungnya pas, tapi di bagian kayak celah antara pankreas mau ke bagian duodenum ya. Cuman ini biar lebih dekat aja. Atau lebih tepatnya tripsin ini pankreas deh. Cara ngapalnya gini, lambung dulu baru pankreas ya nggak? Lambung dulu baru pankreas, L dulu baru P, kemudian P dulu baru T. Pepsin, tripsin, P dulu baru T, pas nggak urutan abjadnya? Ya udah, berarti itu prosesnya juga berurutan. Protein dipecah dulu jadi protein dipecah dulu dari pepsin. Astaga, kakak lagi error nih. Protein dipecah dulu jadi pepton, kemudian pepton yang sudah terbentuk akan diproses lagi menjadi asam amino. Jadi dua tahapan ini langsung bekerja secara berurutan. Dari lambung kemudian ke duodenum, terutama di bagian pankreasnya dipecah lagi dengan enzim bernama tripsin. Kayak gitu ya. Karena di bagian usus halus ini nanti di bagian duodenumnya terutama itu banyak berhubungan dengan kemana-mana. Ke empedu, ke hati, ke pankreas kayak gitu. Nah, untuk yang di bagian usus halus yang ngomongin karbohidrat yang tadi kakak skip, yaitu bagian malas nih, malas itu maltase, laktase, sukrase, itu nama enzimnya. Kalau nama substratnya, kalau kita bicara substrat maka namanya itu maltosa, laktosa, sukrosa. Ini kan nanti tinggal diubah aja. Maltosa itu apa? Jadi mengubah maltosa jadi apa? Maltosa itu ada apa isinya? Kayak gitu. Kemudian laktosa itu ada berapa isinya? Sukrosa. Itu. Ini berarti nanti jadi galaktosa sama glukosa. Kalau ini ada ini ada cara ngafalnya ya. Lak itu lak, galaktosa. Sukrosa, fruktosa sama glukosa. Kalau ini glukosa sama glukosa. Dan lipase kalau di lemak nanti ada 3 yang tadi. Lipase namanya stepsin, kolesistokinin yang tadi, sekretin juga yang tadi. Jadi gitu.
By the way, sorry agak kecepatan ya, karena kakak ngejar waktu yang terbatas. Mudah-mudahan dipahamin. Kalau belum paham, boleh tanya di kolom komentar. Jangan lupa yang belum berlangganan, silahkan tombol subscribe dan klik tombol like dan share video ini ke teman kalian. Semoga